Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami seperti biasa bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen di bulan Maret masih berada di level optimis yakni 121,1. Meski demikian level tersebut mengalami penurunan sejak bulan Januari 2025 atau 3 bulan secara berturut-turut. Survei konsumen Bank Indonesia pada Maret 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terjaga. Hal tersebut berdasarkan indeks keyakinan konsumen atau IKK di bulan Maret 2025 yang tetap berada pada level optimis sebesar 121,1. Meski IKK Maret 2025 masih berada di level optimis, namun terus mengalami penurunan selama 3 bulan berturut-turut, tepatnya sejak Januari 2025, yang berada di level 127,2 dan kemudian di bulan Februari turun menjadi 126,4 dan berlanjut di bulan berikutnya yaitu 121,1. Sementara itu, terjaganya keyakinan konsumen pada Maret 2025 ditopang indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE dan indeks ekspektasi konsumen atau IEK yang tetap berada pada level optimis masing-masing sebesar 110,6 dan 131,7. Namun sayangnya masih tercatat lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya yang sebesar 114,2 dan 138,7. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi menjaga bagaimana penurunan beruntun dari indeks keyakinan konsumen. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute. Halo Pak Peter, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung Pak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association. Halo Pak Roy, apa kabar? Kabar baik, salam semangat, Baik. sehat. Yes, selalu semangat ini Pak Roy kalau kita bicara terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita ke Pak Peter Abdullah terkait dengan review, terkait juga kinerja ekonomi nasional dan juga ekonomi masyarakat nih Pak di sepanjang kuartal 1 lah tahun ini di tahun 2025 seperti apa sih kondisinya? Silakan Pak Peter. Ya, saya kira kita semua tahu ya, dalam beberapa bulan terakhir ini perekonomian kita menghadapi turbulence yang luar biasa ya, dan itu saya kira seperti disampaikan tadi salah satunya dicerminkan dari indeks keyakinan konsumen ya, itu salah satu ya. Dan kalau kita lihat secara holistik, secara keseluruhan, kondisinya memang cukup mengkhawatirkan ya. Walaupun tadi disebutkan sebagai bahwasanya indeks keyakinan konsumen masih dalam level yang optimis, Ya. tetapi perlu dicermati penurunan yang sudah terjadi selama 3 bulan berturut-turut. Dan menurut saya penurunan itu menggambarkan ya kondisi yang saya sebutkan tadi mengalami gejolak yang cukup perlu diwaspadai ya. Dan ini saya kira kita semua sudah tahu ya, indeks keyakinan konsumen itu menggambarkan apa yang persepsi dari konsumen kita. Dan kita tahu konsumen itu terbagi-bagi ya. Ada konsumen yang di level kelas atas, menengah, dan kemudian di bawah ya. Sehingga saya maklum kalau masih ada yang masih di level optimis ya. Tetapi secara keseluruhan yang perlu diwaspadai adalah penurunan yang cukup dalam ya, dan terjadi secara berurutan selama 3 bulan berturut-turut. Dan itulah gambaran bagaimana kondisi perekonomian kita saat ini. Oke, Pak Peter, lantas apakah ini masih sesuai dengan konsensus dari ekonom sendiri bahwa memang level dari IKK ini ya oke lah masih di level optimis tadi yang seperti Anda sampaikan juga, tapi kan tren penurunan ini juga yang perlu kita waspadai begitu. Makanya saya sebutkan tadi, jangan kita melihat dari level optimisnya ya. Yang perlu kita waspadai adalah penurunannya ya. Karena kalau kita melihat ekonomi kan kita tidak cukup hanya melihat satu indeks ya. Dan ini apalagi indeks ini adalah indeks yang diukur berdasarkan survei
survei terhadap persepsi. Sementara yang kita survei juga terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat. Ya, ada kelompok masyarakat bawah, menengah, dan atas. Yang tentunya cara melihat persoalannya berbeda. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang di dalam survei indeks keyakinan konsumen itu mungkin menyebabkan masih pada kelompok masyarakat tertentu itu masih menyisakan optimisme. Ya. Nah, Oke. makanya indeks keyakinan konsumen perlu kita lihat juga bisa kita bandingkan misalnya dengan indeks penjualan retail, ya bisa kita lihat di situ. Kita lihat dari angka-angka lainnya sehingga ini akan menjadi sebuah memberikan gambaran yang lebih holistik terhadap kondisi perekonomian yang sesungguhnya. Baik, Pak Peter. Nah, Pak Roy, lantas seperti apa kondisi real begitu kalau kita bicara industri retail di sepanjang kuartal 1 2025 ini? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Peter bahwa memang situasi kita ini sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Dan kondisi sedang tidak baik-baik saja ini harus ada komunikasi yang seimbang. Oke. Jadi status atau suasana untuk menjaga opini bahwa memang kita masih bisa mengendalikan segala sesuatu, tapi situasi yang kurang baik atau tidak baik-baik ini harus dikomunikasikan kepada publik. Nah, ketika kita melihat retail atau kita melihat sektor hilir yang tentunya kita bandingkan dari waktu ke waktu, diperkirakan ya karena memang sekarang sedang menghitung ya anggota-anggota daripada pelaku usaha retail ini setelah Lebaran, tetapi indikasi menandakan bahwa terjadi perlambatan dibanding dengan tahun lalu. Tahun lalu ketika kita tahu di kuartal kedua merupakan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi tercatat di negeri kita 5,17%. Nah, karena pada kuartal kedua itu terjadi season yang sama Lebaran dan bulan suci Ramadan. Tetapi untuk tahun sekarang kita melihat dan kita mendapat laporan bahwa ada penurunan yang cukup signifikan. Kalau ketika tahun lalu basket size atau transaksi di retail itu bisa di antara 15-18%, ada perubahan atau ada kenaikan, peningkatan dari masa sebelumnya. Oke. Kalau sekarang justru turun. Ya, turunnya sekarang beberapa yang menyampaikan ke kami bahwa ya tinggal single digit, Pak. Oke. Ya kalau single digit 18% single digit berarti kan 9%, Pak. Nah, jadi artinya produktivitas di sektor hilir pun terdampak karena ya kita melihat berbagai indeks yang sudah disurvei oleh Bank Indonesia misalnya. Ya, indeks kepercayaan konsumen kita ini dari Januari 127 turun di bulan Februari 126, turun lagi di bulan Maret baru kemarin ini ya memasuki bulan Ramadan 121. Artinya ya memang dikonfirmasi dengan keadaan kepercayaan konsumen itu sendiri ya. Oke. Sehingga beberapa kami melihat bahwa memang ya ini perlu ada beberapa langkah-langkah yang sangat signifikan yang berkaitan dengan insentif fiskal yang targeted misalnya, kemudian bagaimana penyaluran bantuan langsung supaya lebih tepat guna yang sesuai sasaran, kemudian juga bagaimana stabilisasi harga, pengawasan, intervensi harga. Jadi banyak hal yang memang menjadi pekerjaan rumah yang nggak boleh dilupakan ketika bersamaan kita juga menghadapi turbulensi ekonomi. Ya, tarif dagang kita ya, ekspor impor resiprokal kita itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Sekarang semuanya kan energi ke sana. Nah, jangan lupa terhadap faktor fundamental kita bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih ditopang ya 52% dengan konsumsi rumah tangga. Nah, kalau konsumsi rumah tangga ini turun, pasti PDB akan turun. Dan berharap untuk sampai tahun ini kita bisa lebih kurang sama seperti tahun lalu, 5,01%. Bisa turun dari 5% bahkan. Ya, ini yang kita nggak kendaki ya, kita nggak harapkan. Karena memang ini penggerak dari ekonomi kita masih dikonsumsi rumah tangga. Seberapa jauh Pak Roy korelasi kalau kita cermati dengan indeks keyakinan konsumen yang mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir ini ya, begitu Januari, Februari, Maret, kemudian dengan daya beli masyarakat. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Roy. Pak Peter, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.
Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Berikut ini kami sampaikan data terkait dengan survei dari Bank Indonesia ya mengenai indeks keyakinan konsumen yang mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir ini dari Januari, Februari, dan Maret. Itu dia, dari 127,2 di bulan Januari tahun ini, kemudian Februari menjadi 126,4 dan di Maret 121,1. Meskipun memang masih berada di level optimis karena batasannya adalah poinnya 100 gitu. Selanjutnya kita lihat PMI Manufaktur Indonesia dari Desember 2024 sampai dengan Maret. Tren menunjukkan kenaikan Desember, Januari sampai dengan Februari 2025 di 53,6 poin maksud saya. Kemudian di Maret ada penurunan lagi menjadi 52,4. Itu dia terkait dengan PMI Manufaktur. Dan selanjutnya ada pergerakan inflasi, kita akan cermati bersama. Pergerakan secara bulanan maupun tahunan yang sempat mengalami deflasi dalam 2 bulan terakhir, begitu pergerakannya. Kemudian di bulan Maret sudah mulai terjadi inflasi lagi 1,65% secara bulanan, kemudian 1,03% secara tahunan. Dan ini juga apakah juga dipicu dengan tadi level-level kondisi yang ada di Indonesia karena di situ ada momen Ramadan dan juga Idul Fitri. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Roy Nicholas Mande, kemudian juga Pak Peter Abdullah. Nah, Pak Roy, kalau kita lihat dengan beberapa IKK yang sudah disampaikan, kemudian Anda katakan juga ini ada hal yang perlu dicermati dari sisi daya beli masyarakat yang memang kita tahu konsumsi masyarakat menopang juga pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, daya beli masyarakatnya sendiri apakah memang langsung tercermin dengan IKK yang juga cenderung turun ini, Pak Roy? Ya, jelas Mas Prasya. Jadi tadi saya sudah memberi contoh kondisi real di lapangan, kami mendapat laporan memang terjadi perlambatan dibanding dengan tahun lalu. Basket size daripada pembelanjaan masyarakat itu berkurang hampir sekitar 30-35%, sehingga itu menandakan memang terjadi pelemahan. Ya, dan kita tahu, kita sudah dapat informasi dari berbagai survei juga bahwa memang kecenderungan tahun ini masyarakat itu 56-57% itu menabung. Jadi memang mereka mengurangi transaksi spending money-nya. Kemudian mereka juga kita ketahui ya laporan informasi mudik juga turun 24%. Dan macam-macam indikator. Kita tahu juga tadi yang informasi dari IDX adalah deflasi terjadi. Nah, ini semuanya kan menggambarkan memang kondisi daya beli itu sangat berbeda dengan tahun lalu ya. Yang mampu itu restrain, mereka menabung. Sementara yang tidak mampu atau yang tidak punya kemampuan karena di PHK, saudara-saudara kita, kemudian juga yang memang terkendala dengan kondisi korporasinya sehingga harus pengurangan pekerjaan atau membuat middle level itu yang selalu kita sebutkan turun level. Nah, itu kan semuanya menggambarkan bahwa memang terjadi pelemahan dalam daya beli. Dan ini sebenarnya yang perlu dikomunikasikan dan harus dicari jalan keluar oleh pemerintah, karena pemerintah harus hadir di masyarakat. Bagaimana caranya mengembalikan daya beli di saat industri atau deindustrialisasi terjadi secara shadow, ya belum secara keseluruhan. Karena ada beberapa industri yang masih bertumbuh, tapi ada yang sudah tergerus. Nah, bagaimana misalnya program kewirausahaan misalnya itu dibangkitkan lagi dong, supaya apa? Supaya masyarakat punya channel-channel wirausaha sehingga mereka memiliki kemampuan penghasilan yang tidak hanya dari sektor non formal ya, karena pekerjaan formalnya yang tergerus, tapi juga dari wirausaha yang diciptakan oleh masyarakat, oleh pemerintah maksud saya kepada masyarakat. Nah, ini menjadi penting. Nggak bisa nanti atau ya kita tahu kita mengapresiasi ada rencana operasi merah putih, tapi kan itu nggak kita bicara dalam waktu yang short term ini, ya. Belum bicara bagaimana nomenklaturnya, belum bicara bagaimana dengan tata kelolanya, bagaimana alokasinya pada saat kita punya APBN juga sedang defisit untuk membiayai hal-hal yang lain. Nah, kewirausahaan yang paling cepat apa? Yaitu misalnya warungisasi. Untuk yang ter-PHK itu diberikan kesempatan membuka warung, di-support barangnya, karena kalau ilmu jual dagang warung itu nggak perlu belajar, nggak perlu untuk mengikuti sekolah dulu, keahlian tertentu. Diberikan kesempatan itu misalnya, yang langsung tepat sasaran, bukan yang fenomenal atau yang sifatnya seremonial. Nah, itu untuk meningkatkan daya beli.
Kalau Oke. kita hanya bicara mengenai pelemahan daya beli dari waktu ke waktu, ya nggak ada solusi. Harus ada solusinya dengan Baik, baik. kewirausahaan. Oke, Pak Roy. Nah, Pak Peter, bagaimana Anda melihat begitu dengan kondisi real yang dialami begitu untuk pelaku industri retail? Sementara data-data tadi sudah disampaikan ada inflasi yang kembali lagi terjadi begitu. Apakah karena memang sudah tidak ada lagi diskon tarif listrik, kemudian juga ada momentum Ramadan Idul Fitri, kemudian bagaimana dengan PMI manufaktur yang juga di bulan Maret ya turun dibandingkan dengan bulan Februari begitu, Pak Peter? Ya, saya kira seperti disampaikan oleh Pak Roy tadi ya, berbagai indikator itu kan tidak berdiri sendiri ya. Hmm, Berbagai indikator itu saling terkait ya, ya. Penurunan misalnya indeks keyakinan konsumen itu dikonfirmasi dengan penurunan di indeks penjualan retail ya, oke. dan juga penurunan di PMI-nya kita ya. Semua data itu berhubungan. Demikian juga dengan tingkat inflasi kita yang masih sangat rendah ya. Yang tingkat inflasi kita itu kalau kita bedah itu yang naik itu ada di inflasi inti, tetapi di inflasi inti kalau kita buka lagi itu lebih disebabkan oleh kenaikan harga emas ya. Ya, Jadi tetapi di sisi lain kalau kita bedah terjadi penurunan demand yang mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Roy tadi, yaitu penurunan daya beli. Ya, jadi saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Roy. Ya. Data ini, angka-angka ini harus disikapi, ya, karena tidak mungkin kita bisa mengharapkan sebuah perbaikan kalau seandainya tidak ada respons yang tepat terhadap fenomena penurunan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ya, gejolak yang ada di global itu sebenarnya ya bisa kita sampingkan dulu sebenarnya karena oke. persoalan kita lebih kepada persoalan domestik sekarang ini. Ya, pertumbuhan ekonomi kita seperti disampaikan oleh Pak Roy tadi lebih bertumpu pada konsumsi rumah tangga ya. Sementara konsumsi rumah tangga kalau kita melihat angka-angka dari misalnya dari indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan retail ya. Ini kan menunjukkan dan kemudian inflasi itu menunjukkan penurunan semua yang disebabkan oleh penurunan daya beli. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan perekonomian nasional kita, ya, Ya. fokuslah kepada domestik, fokuslah untuk mengembalikan daya beli agar supaya perekonomian ini bisa berputar kembali. Ya, mesin penggeraknya ini adalah daya beli. Oke. Kalau kita tidak memperbaiki daya beli, perekonomian domestik ini akan sangat sulit untuk kita harapkan bisa tumbuh sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah. Ya. Bahkan tumbuh di 5% pun akan sulit kalau daya beli masyarakat tidak bisa kita bangkitkan kembali. Oke, nah Penurunan strateginya daya beli, ya, ya. penurunan daya beli itu adalah sebuah hal yang nyata, yang Hmm, jangan kita deny, ya. Ini oke. kan kita masih dalam proses denial, ya. Kita mengatakan tidak, 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 Hmm, ya. Padahal itu sudah jelas sekali di angka-angka berbagai yang kita sebutkan tadi, jelas sekali itu hmm. terjadi. Bagaimana kita tidak mengatakan terjadi penurunan daya beli ketika masyarakat itu sendiri kehilangan pekerjaan, Ya, ya. ketika masyarakat itu sendiri kehilangan omset ya. Hmm, Kalau pengusaha kan ngomongnya omset ya Pak Roy ya. Kalau omsetnya turun misalnya hmm. pada periode Lebaran yang seharusnya terjadi kenaikan yang luar biasa justru terjadi penurunan. Itu kan ini kan sesuatu yang harus kita khawatirkan ya. Harus kita respon dengan langkah-langkah yang tepat dengan kebijakan yang tepat. Nah itu dia, kalau kita bicara mengenai strategi, respons, kemudian kebijakan tadi apa yang perlu dilakukan tadi ya. Kalau misalnya tadi kan sempat Pak Roy ada insentif fiskal, kemudian bagaimana stabilisasi harga dan juga ada di dalamnya itu tarif yang kaitannya kondisi global itu juga menjadi suatu hal yang perlu dicermati begitu Pak. Nah, dalam hal itu ya yang kita sekarang ini yang justru menjadi pertanyaan, yang saya kira ini menjadi pertanyaan kita semua ya. Justru langkah pemerintah untuk melakukan tanda kutip efisiensi atau realokasi anggaran itu menjadi pertanyaan. Karena itu yang kemudian benar-benar menghantam beberapa Oke, sektor perekonomian kita, terutama misalnya sektor pariwisata, ya, sektor perdagangan kita. Karena itu kan mengalami penurunan yang luar biasa ya. Kita sudah punya pengalaman ya bagaimana kita dulu misalnya mengurangi perjalanan dinas ASN. oke. Itu langsung terdampak perhotelan kita, langsung terhadap restoran-restoran kita. Nah, ini hal-hal kebijakan yang seperti ini sebenarnya perlu kita evaluasi ya. Di dalam kondisi perekonomian yang sedang menurun, Ya, peran pemerintah
meningkatkan stimulus itu menjadi sangat penting, bukan kita kurangi, gitu ya. Di sisi lain, kebijakan moneter juga yang harus lebih ekspansif. Sementara saat ini kita tahu kebijakan moneter kita Baik. sangat bersifat kontraktif, ya. Jadi kalau kita ngomongin teori ini ya, secara teori Ya. apa yang sedang dilakukan sekarang ini kebijakannya tidak cukup kondusif untuk perekonomian kita. Di sisi fiskal kita mengalami kontraktif, Ya, di ya. sisi moneter kita mengalami kontraktif. Jadi dua hantaman ini terhadap perekonomian kita. Nah, Baik. ini saya kira perlu sekali kita evaluasi. Baik, Pak Peter. Dan menarik juga kita cermati survei Bank Sentral juga mencatat indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE, kemudian indeks ekspektasi konsumen ini masih juga berada di level optimis begitu ya. Masing-masing di 110,6 dan 131,7. Namun lagi-lagi lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya di 114,2 dan 138,7. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Peter. Pak Roy, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Peter Abdullah. Beliau adalah Direktur Eksekutif Segara Institute, kemudian juga Pak Roy Nicholas Mandey. Beliau adalah Chairman Affiliation Global Retail Association. Nah, kalau kita bicara mengenai data yang tadi sudah disampaikan begitu, survei Bank Sentral juga ada indeks kondisi ekonomi saat ini, kemudian indeks ekspektasi konsumen yang masih berada di level optimis, tapi masing-masing lagi-lagi juga tercatat lebih rendah begitu Pak Peter dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Analisis Anda seperti apa nih Pak Peter? Jadi kalau kita melihat angka-angka tersebut, pertama ya, yang harus kita waspadai adalah tren penurunannya. Oke. Itu yang sudah kita bahas tadi. Nah, ketika kita melihat angkanya masih di level optimis, maka yang seharusnya bisa kita jadikan pegangan kita adalah angka optimis ini bisa kita jadikan sebagai modal. Ya, modal kita untuk mengartikan bahwasanya kita masih punya optimisme untuk kita bangkit. Ya. Kita tidak boleh membiarkan tren penurunan ini terus berlangsung hingga pada level yang sudah kita nggak bisa bangkit lagi, ya, atau susah untuk bangkit kembali. Ya. Kalau seandainya angkanya udah pada level pesimis, maka upaya untuk bangkitnya pasti akan memerlukan energi yang lebih besar. Oke. Sekarang ini kita masih di dalam pada posisi optimis, yang artinya para pelaku ekonomi itu dengan sentuhan yang tidak begitu susah, yang tidak begitu berat, itu bisa bangkit kembali, gitu loh. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi masukan bagi pengambil kebijakan. Perlu segera untuk mengambil tindakan, perlu mengambil kebijakan, jangan sampai terlambat. Sekarang ini masih dalam posisi optimis, artinya kita belum terlambat untuk mengambil kebijakan yang perlu, ya, yang tepat tadi agar supaya perekonomian kita bisa bangkit kembali. Baik, baik. Nah, kalau dari teman-teman retail sendiri, Pak Roy, strategi apa yang akan dilakukan atau sudah disiapkan begitu untuk menyikapi kondisi saat ini pelemahan daya beli masyarakat? Tentu juga akan berdampak nantinya terkait dengan kinerja juga dari industri retail sendiri nih, Pak Roy. Ya, tentunya kami sekarang sedang merevisi kembali bisnis model dari pelaku usaha retail. Oke. Kemudian kita juga perlu menyikapi bahwa ketika adanya misalnya harapan untuk memberi diskon, kemudian juga memberikan potongan dan sebagainya, ternyata di masa-masa sekarang itu tidak menjadi hal yang signifikan. Karena ya itu tadi, Pak Peter sudah katakan daya belinya memang melambat. Sehingga kita kita tahu lah yang seperti bulan Ramadan kemarin ada beberapa program yang diminta, bukan dari kami ya, tetapi diminta oleh pemerintah untuk memberikan diskon. Nah, sebenarnya satu sisi diskon ini yang diminta ini ya untuk kita praktekkan atau untuk jalankan itu tidak langsung berhubungan dengan peningkatan karena memang masalah daya beli tadi. Kemudian yang kedua, kalau kita sering diminta untuk memberikan diskon, ini contoh sederhana saja, nggak membuat produktif usaha retail. Oke. Karena kita harus memotong margin. Ya, kita harus mengurangi ya baik bagi konsumen tapi bagi produktivitas retail untuk tetap sustain, untuk tetap bisa ekspansi, itu nggak baik untuk kinerja. Nah, ini kan harus seimbang. Jadi kita tetap kembali lagi akan menyikapi bahwa threshold angka 100 untuk IKK,
ya masih di atas 100, kemudian juga IEK ya, dan juga indeks-indeks lain yang tentu disurvei oleh Bank Indonesia. Ini perlu tidak hanya dari kami pelaku usaha yang terus akan berupaya memperbarui atau mentransformasikan usaha daripada kita sehingga bisa diserap ya atau bisa terjangkau oleh masyarakat, tapi harus ada peran pemerintah. Ya misalnya saya ambil contoh juga, adanya ini kan kita akan cukup panjang sampai akhir tahun ketika masyarakat punya pola belanja lagi. Oke. Nah berarti kan ini kita menghindari supaya jangan sampai kita menuju kepada resesi. Ketika 2 kali berturut-turut pertumbuhan kita turun, maka kita disebut negara resesi. Nah ini bagaimana cara terobosannya? Misalnya bisa dipikirkan lagi ya penerapan insentif fiskal yang targeted. Ya misalnya pembebasan atau pengurangan pajak di barang-barang kebutuhan pokok pada saat daya beli lebih rendah, dan sektor-sektor atau barang-barang komoditi yang dianggap menjadi primadona bagi masyarakat dan dibutuhkan. Ya, ini perlu dikaji. Memang kita punya pendapatan pajak tidak signifikan, rasio teks pajak kita masih rendah. Tapi nggak ada jalan lain ketika kita mau menjaga daya beli selain membuat program kewirausahaan tadi solusinya. Tapi harus juga dilihat bagaimana penerapan insentif fiskal yang targeted, bukan yang secara general. Nah, ini sangat penting. Nah, langkah-langkah seperti itu kan mesti disatukan, dikomunikasikan juga dengan pelaku usaha, sehingga kita bisa memberi masukan dan ini bisa dilaksanakan. Ini yang kita tunggu sebenarnya, ya, apa yang kita bisa juga terima dari pemerintah. Oke Pak Roy. Dan Pak Peter terakhir, bagaimana proyeksi Anda begitu tadi? Yang penting gimana menjaga level dasar begitu optimisme sendiri untuk indeks keyakinan konsumen, IEK, kemudian IEK Anda melihatnya bagaimana begitu ke depannya? Ya, ini akan sangat bergantung dari tadi respons atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah ya. Kalau tidak ada gebrakan ya kebijakan dari pemerintah yang cukup signifikan, saya khawatir ini trennya akan terus menurun. Ya. Yang kita butuhkan adalah respons dari pemerintah. Tadi saya kira Pak Roy juga menyuarakan hal yang sama. Baik ya, kita tunggu nanti respons pemerintah seperti apa begitu, di samping kita juga bagaimana mengatasi kondisi global begitu, di mana tim juga sedang dikirim untuk negosiasi terkait dengan kebijakan tarif resiprokal di Amerika Serikat, tetap fokus juga ke dalam negeri untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Baik, Pak Peter Abdullah, terima kasih banyak atas kehadiran analisis yang diberikan. Pak Roy, terima kasih juga atas update yang sudah disampaikan dari sektor retail di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Peter, Pak Roy. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan peningkatan cadangan devisa demi stabilitas rupiah.